Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 66-68 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Seperti di dunia peri. Episode 66. Halo, saya Billy. Billy keluar dari lebih dari 30 juta mobil Maybach macan tutul putih, mengenakan jas putih, ditambah semua penyembahan Billy sebelumnya. Billy hari ini, di mata semua orang, sama luar biasa dan halusnya seperti peri di dunia peri, dengan temperamen yang mulia. Fang Xianzu tidak seperti Fang Chao dan yang lainnya yang pernah bertemu Billy, ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Fang Xianzu dengan bersemangat memegang tangan Billy dan berkata, sungguh suatu kehormatan bagi saya dan putra saya untuk datang ke sini, Presiden Billy. Liu Rusi juga tidak bisa mempercayainya, Tuan Ye sangat muda dan tampan. Ini tidak terduga. Billy melirik Liu Rusi dan berkata, ini istri Tuan Fang, kan? Dia memang cantik. Tuan Fang tersenyum dan berkata, saya tertawa, ini istri saya. Liu Rusi juga bersemangat untuk sementara waktu, seorang wanita berusia 40-an tampak sedikit malu ketika dia dipuji oleh seorang pria berusia 20-an. Pada saat ini, Fang Chao melihat bahwa Billy menatap ibunya dengan sembrono, dan kata-katanya ringan, dan dia langsung marah, Billy, kenapa kamu berpura-pura menjadi presiden? Kamu sama sekali bukan presiden grup Huaseng, kamu adalah pengawal Hanakin. Jeannie juga terkejut, mengapa Hanakin bekerja sama dengan Billy dalam berakting. Orang-orang yang datang ke tempat pernikahan hari ini adalah semua orang kuat di Yunsu. Hanakin menipu semua orang seperti ini, apakah tidak apa-apa? Sebelum Billy dapat berbicara, Presiden Ma melangkah maju, mengulurkan tangannya, dan berkata, Tuan Ye, saya sudah lama mendengar nama Anda. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Billy juga terkejut, Tuan Ma. Apakah Anda masih memiliki kontak dengan keluarga Fang? Jika Tuan Ma dan keluarga Fang adalah saudara atau teman dekat, maka Billy memang akan sakit kepala. Meskipun dalam pertempuran terakhir, Billy akan menang, tetapi itu akan jauh lebih sulit. Bagaimanapun, Ma selalu menjadi orang terkaya di China di sisi baiknya. Presiden Ma melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak, saya datang untuk menemui Anda secara khusus, dan saya hanya mendengar bahwa Anda datang ke Yunsu dalam beberapa hari terakhir. Faktanya, 3 tahun yang lalu, saya makan malam dengan kakek Presiden Ye. Bila kakek jenderal adalah idola saya telah memikirkan kapan harus berkunjung lagi, karena takut mengganggu orang tua, bertanya-tanya seberapa baik orang tua itu. Fang Chao dan Jeannie mengalami kecelakaan, Ma selalu tahu kakek Billy. Tidak bisa salah. Billy tersenyum dan berkata, kakek dalam keadaan sehat. Saya juga mendengar bahwa kakek menyebut Tuan Ma. Kakek berkata bahwa Ma selalu menjadi sosok legendaris, seorang jenius bisnis yang langka dalam 1 abad, dan saya selalu ingin melakukannya. Mengejarmu lagi. Kakek saya ada di Inggris sekarang, jadi beritahu saya ketika Anda pergi ke Inggris, dan saya akan mengatur waktu untuk Anda bertemu. Presiden Ma dengan bersemangat berkata di tempat, bagus, saya akan menambahkan Anda di WeChat. Presiden Ma mengambil inisiatif untuk mengeluarkan ponselnya dan memindai WeChat Billy. Semua pemimpin bisnis yang hadir meneteskan air liur karena iri, dan mereka sangat menginginkan WeChat Tuan Ma. Tapi dia setinggi Presiden Ma, tetapi dia mengambil inisiatif untuk menambahkan WeChat Junior. Setelah menambahkan WeChat, Tuan Ma berkata, saya masih ada rapat yang harus dibuka, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Presiden Ma dan Billy berjabat tangan lagi, lalu pergi dengan cepat. Begitu Pak Ma pergi, dia melihat seseorang tiba-tiba melompat keluar dari tempat kejadian. Orang ini melompat di depan Billy, berlutut langsung di depan Billy, dan terus bersujud kepada Billy. Semua orang terkejut, Fang Chao tercengang ketika dia melihatnya, bukankah ini agen umum Tuan-Tuan Takawai Yunzu, bos Ma Kun Ma? Sudah lama saya tidak melihat Anda, kemana saja Anda? Mengapa Anda bersujud? Billy. Benar, ini Ma Kun yang memecat Billy di awal. Ma Kun melirik Fang Chao dan berkata, saya pergi ke ibu kota untuk mencari Presiden Wu, dan memohon padanya untuk mengizinkan saya menjadi agen lagi. Setelah saya memohon selama setengah bulan, dia melepaskan dan memberitahu saya bahwa saya telah menyinggung Presiden. Billy. Selama Tuan Ye bersedia memaafkan saya,
Tuan Wu akan bersedia untuk terus bekerja sama dengan saya. Setelah menjelaskan, Ma Kun terus bersujud kepada Billy, Tuan Ye. Kakak Chen. Saya salah. Adik laki-laki saya memiliki mata tetapi tidak tahu Taisan. Itu adalah hasutan keluarga Wang yang menyinggung Anda. Saya tidak punya keluhan dengan Anda. Kesalahpahaman. Mohon maafkan saya, Tuan Ye. Keluarga Wang semua tercengang. Wang Ziqiang bertanya, Bos Ma, apakah Anda yakin bahwa Billy adalah Presiden Ye? Jangan salah. Ma Kun menoleh dan memarahi Wang Ziqiang, kamu membuat kesalahan. Tuan Wu mengatakan kepada saya secara pribadi bahwa saudara Billy telah menarik agensi saya. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menjadi seperti ini. Wang Ziqiang menelan ludah. Mungkinkah panggilan telepon Billy di pesta ulang tahun itu benar? Apakah dia benar-benar mengambil agensi Ma Kun segera setelah dia menelepon? Presiden Ye. Presiden Ye. Pada saat ini, duka orang lain terdengar dari tempat kejadian. Saya melihat seorang pria paruh baya berjalan karena malu. Bukankah ini Zhong Wei dari restoran di luar gedung, Bos Zhong? Kenapa dia berpakaian sangat buruk dan kacau seperti ini? Restorannya telah ditekan oleh 7 toko di Yunzongyun. Tidak ada bisnis setiap hari, dan sudah lama tidak dapat mendukungnya. Seseorang mengenalinya, dan dia adalah Zhong Wei, pemilik restoran di luar gedung. Zhong Wei berjalan di depan Billy, dan berlutut di tempat, berlutut di sisi kanan Ma Kun, dan berkata, Tuan Ye. Saudara Chen. Saya salah. Adik laki-laki saya memiliki mata dan tidak tahu apa-apa. Gunung Tai, Ma Kun berkata, jangan katakan dialogku. Zhong Wei mengabaikannya dan melanjutkan, ini semua atas dorongan keluarga Wang. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Pada pesta ulang tahun, aku benar-benar tidak punya pilihan selain melakukannya. Presiden Ye, perlakukan aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Zhong Wei tidak tahan lagi. Di restoran Yunzongyun, penyanyi populer bernyanyi setiap hari, dan harganya murah. Billy membakar uang untuk bermain dengan Zhong Wei, dan Zhong Wei tidak mampu membelinya sama sekali. Melihat bahwa Ma Kun dan Zhong Wei semua berlutut di hadapan Billy, Fang Chao tidak lagi hanya berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mungkinkah Billy benar-benar presiden grup Huaseng? Pada saat ini, Wang Shaoji berdiri, mengambil ponselnya, berjalan mendekat dan berkata, mereka yang masih mempertanyakan identitas mantan ipar saya, keluarkan ponsel Anda dan periksa dengan aplikasi Eye of Heaven, siapa presiden grup Huaseng. Nama dan foto presiden perusahaan dapat dilihat di aplikasi Eye of the Sky. Billy telah menyembunyikannya sebelumnya, dan tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Hari ini, Billy tidak perlu lagi bersembunyi. Fang Chao dan Jiani mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama, mencari dan memeriksa, dan mereka melihat Billy di kolom presiden. Tidak. Jiani sangat terkejut sehingga iPhone jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa informasi di mata langit tidak akan pernah salah. Kepala Ma Kun dan Zhong Wei juga tidak akan salah. Faktanya sudah jelas, Billy adalah presiden Ye dari Huaseng Group. Nenek, ada apa denganmu, Nenek? Wang Shaoji bangga bahwa dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang mengetahui identitas Billy sebelumnya selain Hanakin. Tapi tiba-tiba melihat wanita tua Wang duduk di kursi, dia tiba-tiba pingsan. Bu, bagaimana kabarmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Wang Ziqiang dengan cepat menjemput Nyonya Wang. Wang Ziyuan dan Sulan buru-buru berkata, ayo kita kirim. Wang Ziqiang memeluk Nyonya Wang dan menolak untuk melepaskannya. Pada saat ini, siapa yang berani menghadapi Billy? Keluarga Wang, semua ingin melarikan diri. Ibu akan diantar olehku. Putrimu akan menikah hari ini. Kalian semua tinggal di sini. Setelah berbicara, Wang Ziqiang pergi seolah-olah dia telah melarikan diri. Rengekan tiba-tiba. Episode 67. Dalam 3 tahun terakhir, setiap kali Wang Ziqiang bertemu dengan Billy, dia pasti mengejek dan memarahinya. Selain itu, beberapa waktu lalu karena insiden Wang Shaoji, Wang Ziqiang juga mengirim preman untuk menghajar Billy. Billy memilih untuk menunjukkan identitasnya di pernikahan Jiani hari ini, jelas untuk membalas dendam. Wang Ziqiang tidak dekat dengan Jiani, jadi dia tidak akan tinggal di sana dan menderita, jadi dia memilih untuk pergi sesegera mungkin. Wang Ziqiang membawa Nyonya Wang ke kursi belakang Audi Q7 dan berkata kepada pengemudi, cepat, pergi ke rumah sakit.
Tepat setelah dia selesai berbicara, dia mendengar rengekan tiba-tiba dari Nyonya Wang. Apa? Raungan wanita tua Wang membuat Wang Ziqiang ketakutan. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Kamu mengejutkanku, kupikir kamu pingsan karena anak itu Billy. Wang Ziqiang merasa lega. Nyonya Wang terus memukul kakinya dengan sedih. Maafkan ayahmu yang sudah meninggal. Aku sangat bingung, aku baru mengerti mengapa ayahmu membiarkan Billy masuk ke keluarga kita, aku sendiri yang mengusirnya dari keluarga Wang. Kenapa aku begitu bingung? Sampai detik ini, Nyonya Wang tidak mengerti mengapa kakek dari keluarga Wang yang selalu cerdik memilih Billy sebagai menantunya. Ternyata Billy bukan preman, tapi presiden sejati. Kaya. Nyonya Wang pingsan sekarang, dan dia berpura-pura, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Billy sama sekali. Di masa lalu, keluarga Wang telah melakukan begitu banyak hal untuk menyakiti Billy, dan Nyonya Wang tidak memiliki wajah untuk melihat Billy. Nyonya Wang bertanya, Saoji sepertinya tahu identitas Billy sebelumnya, mengapa kamu tidak memberitahu kami binatang ini sebelumnya? Wang Ziqiang tampak malu, sebenarnya, Saoji telah memberitahu saya tentang Billy baru-baru ini, mengatakan bahwa Billy sangat kuat, jangan memprovokasi, saya tidak percaya. Aduh. Nyonya Wang menghela nafas, saya melewatkannya. Keluarga Wang saya melewatkan kesempatan besar. Jeani dan Billy telah bersama selama 3 tahun, dan mereka bahkan tidak memiliki anak. Yuan-Yuan yang malang, Tuan Ye, yang selalu memikirkannya, ternyata Billy. Rencana keluarga Wang saya untuk mengubah nasib mereka dengan mengandalkan menantu saya benar-benar hilang. Di luar hotel, Wang Yuan-Yuan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mengetahui bahwa Presiden Ye yang telah lama diimpikannya adalah Billy. Dia mengambil inisiatif untuk berjalan ke Billy dan bertanya, Billy, apakah Anda Presiden Ye? Presiden Grup Huaseng. Billy melihat ekspresi terkejut Wang Yuan-Yuan, dan berkata sambil tersenyum, ini seperti palsu. Wang Yuan-Yuan berkata dengan wajah penuh kasih sayang, saya tidak dapat membayangkan bahwa orang yang paling saya cintai datang ke sisi saya sejak lama dan diam-diam menjaga saya selama 3 tahun, Billy. Bukankah Wang Yuan-Yuan selalu memutar video pendek? Kapan dia mulai membuat puisi daerah? Billy berkata dengan malu, bahkan sebelumnya, saya adalah saudara ipar Anda, kapan saya menjadi orang yang paling Anda cintai? Wang Yuan-Yuan buru-buru menyangkal, ini bukan ipar saya. Apakah Anda tidak mendengarkan ayah saya? Kakek mengatur agar saya menikah dengan Anda di awal. Ya Tuhan, Tuhan benar-benar mempermainkan kami seperti ini, menyebabkan kami akan tertunda selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, kami meskipun kami bertemu setiap hari, saya tidak tahu, oke, jangan bicarakan itu, kita akan membicarakan bisnis kita nanti. Ketika Wang Yuan-Yuan sedang membaca puisi cinta, 2 tangan giok putih lembut sudah meraih ke arahnya. Billy tidak ingin terlalu terlibat dengan Wang Yuan-Yuan untuk saat ini, dan protagonis hari ini bukanlah dia. Di masa lalu, meskipun Wang Yuan-Yuan sering mengejek Billy, apa yang dia lakukan tidak layak disebut dibandingkan dengan apa yang dilakukan Jeani. Saat Wang Yuan-Yuan pacaran dengan Billy, Fang Xianzu dan Liu Rusi juga mengetahui seluk-beluk kejadian ini dari Fang Chao. Ups, Billy adalah mantan suami Jeani, apakah menurutmu dia datang untuk merampok pernikahan? Fang Xianzu berbisik kepada Liu Rusi. Liu Rusi bahkan lebih khawatir daripada Fang Xianzu. Akan baik-baik saja jika dia hanya mengambil pernikahan, tetapi dia akan kehilangan muka. Saya takut Billy akan membalas dendam pada pihak lain. Bagaimanapun, kebencian mengambil istrinya sudah cukup menjadi alasan untuk membunuh di mata banyak orang. Liu Rusi berjalan ke depan, matanya penuh hormat dan berkata, Tuan Ye, saya ingin tahu apakah Anda di sini untuk pernikahan Jeani hari ini. Jika Billy menjawab ya, Liu Rusi tidak akan ragu untuk meminta Fang Chao menyerahkan Jeani. Presiden Grup Huaseng jelas bukan sesuatu yang dapat diprovokasi oleh peran kecil seperti Fang Chao. Jeani juga tertegun sejenak, menggosok tangannya, hatinya penuh kegembiraan, dia di sini, dia menginjak awan 7 warna untuk menikahiku. Pahlawanku yang tak tertandingi, suami favoritku, dia di sini untuk meraih pernikahan. Jeani tahu bahwa Billy sangat mencintainya, dan dia pikir Billy ada di sini untuk merampoknya. Namun, Billy berkata dengan ringan, Nona Jeani memang mantan istri saya, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan dia lagi,
saya tidak berencana untuk datang ke sini, itu putra Nyonya Fang, dia bersikeras mengirimi saya undangan untuk datang. Berakhir, mengatakan beritahu saya apa itu pernikahan tingkat atas, dan mereka berkata, saya bukan laki-laki jika saya tidak datang. Jadi, aku datang dengan Hana. Pernyataan Billy membuat Jeannie merasa kedinginan. Dia tidak di sini untuk merampok. Pada saat ini, Liu Rusi menamparkan wajah Fang Chao secara langsung. Terkunci. Mendengarkan suaranya, saya merasa itu sangat kuat. Awal ibu ini tidak lembut. Kamu mengundang seseorang ke pesta pernikahan, apakah kamu mengatakan itu? Mengapa kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada Presiden Ye? Liu Rusi meraung di pihak lain. Fang Chao juga dipukuli, dan dia menyadari bahwa dalam periode waktu yang lalu, mengapa dia berinvestasi di perusahaan manapun dan perusahaan manapun bangkrut. Ternyata dia menjadi sasaran Billy. Saya minta maaf. Fang Chao tidak berani menentang ibunya. Billy tersenyum dan tidak berbicara. Fang Xianzu melihat bahwa Billy tidak berniat merampok kerabatnya, jadi dia dengan cepat berkata, Tuan Ye, silakan masuk. Setelah Anda duduk, saya akan meminta anak itu untuk meminta maaf kepada Anda di depan umum. Billy memasukkan tangannya ke sakunya, karena dia ada di sini, tentu saja dia juga akan menghadiri pernikahan. Diatur oleh Fang Xianzu di kursi, Fang Xianzu buru-buru memesan 3 gelas minuman keras untuk dituangkan. Fang Xianzu memegang gelas anggur kecil dan berkata, saya mendengar bahwa Cao Er menyinggung Presiden Ye sebelumnya. Saya seorang ayah, dan disiplin saya tidak baik. Saya menghukum diri saya sendiri untuk 3 cangkir dan meminta maaf kepada Presiden Ye. Fang Xianzu minum 3 cangkir berturut-turut sebagai tuan rumah perjamuan pernikahan ini, dia menundukkan kepalanya dan memberi Billy wajah yang cukup. Billy tersenyum, orang-orang dalam bisnis, terutama mereka yang memiliki bisnis besar, dapat membungkuk dan meregang, dan mereka semua adalah orang-orang yang tahu urusan saat ini, tidak keras kepala seperti orang-orang di bawah, bahkan ketika mereka dipukuli sampai mati, mereka masih berjuang. Dengan keras kepala. Billy sudah lama berharap bahwa begitu dia mengungkapkan identitasnya, keluarga Fang akan menjadi lunak. Oleh karena itu, rencana untuk membalas dendam terhadap keluarga Fang telah dilaksanakan sejak lama. Jika Fang Xianzu mengakui kesalahannya dan mendendanya beberapa minuman, masalah ini dapat diselesaikan. Fang Xianzu, seorang penatua, berdiri dan minum 3 cangkir berturut-turut, sementara Billy duduk dan menonton. Pada saat ini, Fang Xianzu berkata kepada Fang Chao, mengapa kamu tidak menuangkan segelas anggur untuk meminta maaf kepada Presiden Ye? Wajah Fang Chao malu, dia tidak bergerak, dia mengepalkan tinjunya, dia mati lemas, dia merasa semua tamu menertawakannya. Siapa yang mengira? Episode 68. Fang Chao adalah orang yang sangat peduli dengan wajahnya. Di lingkaran teman-teman generasi kedua yang kaya, dia selalu menjadi orang yang paling suka pamer. Menikahi kecantikan pertama di Yunsu hari ini, satu-satunya hal yang membuat orang mengkritik adalah bahwa Wang Jiani menikah untuk kedua kalinya. Jadi Fang Chao sudah memberitahu teman-temannya sebelumnya bahwa di adegan pernikahan hari ini, Billy akan dipermalukan di depan umum. Tapi siapa yang mengira bahwa Fang Chao gagal mempermalukan Billy, tetapi malah dipermalukan oleh Billy. Menuangkan anggur untuk Billy dengan rendah hati. Fang Chao tidak bisa melakukannya. Bisakah dia berbohong padaku? Fang Chao tiba-tiba punya ide seperti itu, karena menurutnya, Billy tidak bisa menjadi presiden atau orang kaya generasi kedua. Keluarga kaya mana yang mau membiarkan putra mereka bergabung dengan keluarga? Tuan Ye selalu misterius dan tidak muncul, jadi Billy melewati Hanakin dan meminta Hanakin untuk membantunya berpura-pura menjadi Presiden Ye dan berpura-pura berada di pernikahanku. Hanakin, wanita tua ini, telah lama tertarik pada Billy, dan sekarang mereka berdua mungkin sudah lama terhubung. Tidak mengherankan jika Hanakin membantunya. Adapun informasi mata langit, Hanakin juga bisa mengirimkannya. Peretas juga mungkin. Penampilan Pak Ma sepertinya sedikit berbeda dari yang ada di TV, dan tingginya tidak cocok. Mungkin palsu. Adapun Ma Kun dan Zhong Wei, sekarang mereka tidak punya bisnis, mereka sudah menjadi orang miskin. Billy sangat pandai berkelahi, dan di bawah paksaan dan bujukan, sangat mungkin bagi mereka untuk datang ke sini untuk bermain pertunjukan. Setelah menganalisis semua informasi sertifikasi presiden, Billy pada tahap ini,
Kepala Fang Chao panas, dan dia tersenyum, hahaha, Billy, apakah kamu menipu kami? Kamu sama sekali bukan presiden, kamu hanya pengawal. Mengapa kamu ingin Wang Jiani menyesali pertunjukan ini dengan Hanakin? Ketika Fang Chao mengatakan ini, semua penonton terkejut. Ibu Liu Rusi sangat marah, Fang Chao. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat sikap Presiden Ma terhadap Presiden Ye barusan? Aku tidak berbicara omong kosong. Fang Chao mulai menjelaskan, tidakkah menurutmu tinggi dan penampilan Tuan Ma berbeda dengan yang ada di berita TV? Tidak ada yang pernah melihat Tuan Ma secara langsung, dan setelah Fang Chao mengatakannya, dia menjadi curiga. Jangan bilang, aku benar-benar tidak memperhatikan penampilan Pak Ma tadi. Aku hanya merasa seperti itu, jadi kupikir begitu. Aku melihatnya dengan serius. Dagunya sepertinya tidak benar. Dagu Presiden Ma tidak setajam itu. Tingginya tidak pas, Pak Ma sepertinya tidak setinggi itu kan? Bukankah dia lebih dari 1,5 meter? Yang barusan 1,7 meter. Itu benar. Bagaimana mungkin orang sibuk seperti Tuan Ma datang ke pesta pernikahan untuk satu orang, dan dia muncul begitu saja dan pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak ada seorang pun yang kita kenal. Ada banyak diskusi, dan mereka semua setuju dengan pernyataan Fang Chao. Hanakin tidak tahan lagi, Fang Chao, apakah kamu bodoh? Bisakah informasi dari mata langit palsu? Fang Chao berkata sambil tersenyum, Presiden Qin harus melakukan serangkaian drama lengkap. Ini hanya sebuah aplikasi. Mengapa sulit untuk mengubah informasi selama beberapa menit? Pada saat ini, Ma Kun dan Zhong Wei, yang masih berlutut di samping Billy, berbicara mewakili Billy. Ma Kun berkata, Fang Chao, bodoh. Beraninya kau bertanya pada Tuan Ye. Saya tidak percaya bahwa Billy adalah Tuan Ye, itu sebabnya saya sampai pada titik ini. Tidak peduli seberapa terobsesinya Anda akan menang, bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Zhong Wei, Fang Chao, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang bodoh. Saya khawatir Anda juga tahu bahwa alasan yang Anda cari terlalu mengada-ada, kan? Anda mendapatkan menantu Presiden Ye, dan itu jalan buntu, jadi kamu berani terus memfitnah Presiden Ye. Kan? Kata-kata Zhong Wei membuat Fang Chao berkeringat dingin. Itu karena mereka terlalu banyak berhubungan satu sama lain. Zhong Wei, seorang bajingan, benar-benar bisa melihat pikiran Fang Chao. Keamanan. Seret kedua anjing yang berlutut ini untukku. Kalian berdua sampah, jangan pikir aku tidak tahu berapa banyak yang Billy berikan padamu. Fang Chao berteriak, dan tak lama kemudian dua orang kuat datang dan membawa Ma Kun dan Zhong Wei keluar. Pada saat ini, Jiani sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Dia juga merasa bahwa Billy tidak seperti presiden, karena Billy telah begitu baik padanya selama 3 tahun terakhir. Jika Billy adalah presiden dan memiliki keluarga terkemuka, mengapa dia memperlakukannya seperti anjing? Jiani berkata, Billy, apakah kamu berpura-pura? Aku mohon, berhentilah membuat masalah. Ini bukan lelucon pada kesempatan seperti ini hari ini. Jiani sangat ingin membuat Billy menjawab. Namun, Billy tidak berdebat dengan alasan, tetapi berkata dengan sangat jelas. Kamu tidak akan pernah membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Jika aku bukan presiden, itu akan membuat kalian berdua merasa lebih baik, yah, aku berpura-pura. Billy telah mengatakan 2 kali bahwa dia adalah presiden, jadi karena dia masih tidak percaya, dia harus mengatakan bahwa dia tidak percaya. Mengapa repot-repot menjelaskannya kepada orang bodoh? Begitu Billy mengakui bahwa dia berpura-pura, mantan ibu mertuanya Sulan menghela nafas lega dan datang, kamu bajingan kecil, kamu menakuti wanita tua itu sampai mati. Aku pikir kamu benar-benar makmur, tetapi kamu berpura-pura membuat masalah untuk waktu yang lama. Kamu, sebelum Sulan selesai berbicara, Wang Ziyuan menariknya dengan sangat keras ke posisi yang jauh, dan menegur dengan suara rendah, kamu masih ingin terbakar. Jangan mati. Sulan juga berbisik, bukankah dia berpura-pura? Wang Ziyuan menggelengkan kepalanya dan sangat marah, kamu wanita bodoh. Tidak masalah jika kamu membuat masalah sendiri, jangan melibatkan keluarga Wang kami. Jika kamu berani memprovokasi Billy lagi, aku akan segera meninggalkanmu, kamu dan bintang kecilmu pergi ke sana. Wajah Sulan tiba-tiba memerah. Wang Ziyuan telah melihat bahwa Billy jelas merupakan presiden palsu. Bukan karena hal lain, tetapi karena sikap Wang Shaoji terhadap Billy.
Fang Xianzu sekarang dalam dilema, dan dia tidak dapat memverifikasi keaslian Billy. Fang Xianzu berkata, baiklah, mari kita semua duduk dulu, minum teh, dan pernikahan akan segera dimulai. Liu Rusi juga berkata, Tuan Ye dan putra kami adalah teman. Mereka hanya bercanda. Mari kita semua duduk. Setelah mendengarkan kata-kata master, semua orang kembali ke tempat duduk mereka. Tapi matanya masih terfokus pada Billy. Billy dan Hanakin duduk di meja sendirian. Hanakin menyesap teh dan berkata, orang-orang idiot ini bahkan meragukan identitasmu. Billy juga menyesap teh dan berkata, kecuali Jiani dan Sulan, saya pikir keluarga Fang dan Wang seharusnya sudah percaya bahwa saya adalah presidennya. Tapi yang lain. Saat dia mengatakan itu, tamu penting lainnya datang ke aula. Setelah Fang Xianzu melihatnya, dia segera berjalan dengan terkejut, bukankah ini Presiden Juduo yang terkenal, Tuan Huang? Industri e-commerce sedang booming sekarang. Double 11 tahun lalu, pemimpin Tmall memiliki volume transaksi satu hari lebih dari 200 miliar yuan. Meskipun Juduo tidak sebagus yang pertama, Juduo juga dapat menempati tempat di industri e-commerce domestik saat ini. Huang Chengming, Presiden Huang, juga seorang pria besar yang bernilai puluhan miliar. Memegang hadiah, Huang Chengming datang, meraih tangan Fang Xianzu, dan berkata, saya hanya bertemu Tuan Fang sekali di ibu kota. Tuan Fang dapat mengingat saya. Tuan Fang benar-benar tak terlupakan. Di mana itu? Tuan Huang bisa datang ke pernikahan anak saya hari ini dan membawa hadiah. Itu benar-benar membuatku terlihat bagus. Fang Xianzu tertawa. Huang Chengming berkata, maaf, hadiah ini bukan untuk putramu.